Ridwan, Pak Fandi. Waalaikumsalam. Tinggal satu lagi ya? Ibu Indah nanti cari linknya dulu katanya. Iya. Sehat Pak Ridwan? Sehat-sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Fandi, aman? Lagi nggak badan ini, aduh. Ya, kelihatannya suaranya beda ya Pak. Aduh, lagi keserang. Oke, dulu. Masih di sekolah semua kah atau udah pulang ini, Pak? Saya udah di rumah, Pak. Masih di sekolah, Pak Ridwan? Ya sama, saya juga di sekolah. Nanggung pengen pulang tuh. Sekalian absen saya, Pak. Masih belum dapat Bu Indahnya ya? Ada kasih linknya ini tapi belum masuk nih. Linknya sudah saya kopikan ke beliau. Oh sudah. Ya, alhamdulillah. Selamat datang Bu Indah. Udah komplit ini udah komplit. Masya Allah. Ya, udah komplit berarti. Kita langsung saja atau gimana Pak? Boleh Pak, apa ditunjuk dulu kan tadi harus ada ini apa namanya pembicaranya satu. Mangga, siapa? Buat yang ini aja. Pak Ridwan mangga boleh. Ya nggak apa-apa mangga, nanti berarti kita langsung saja ya ke kasus satu Bapak dan Ibu ya. Siapa? Kasusnya itu ada di LMS, kasus satu itu tentang guru matematika dan wali kelas 8. Kita baca dulu aja Pak ya? Ya, masing-masing udah bisa baca belum? Di LMS udah bisa ya Pak ya? Bisa baca bisa, ya? Pak. Baca ya. dulu aja benar. Ya, kita baca dulu ya 5 menit insya Allah. 5 menit ya Pak ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pak Ridwan, udah ada ya Pak Peggy? Oke. Udah komplit kelompoknya Pak. Bu Indah, Pak Peggy, Pak Ridwan, Pak Muhammad Afandi. Oke. Iya, udah lengkap. Silakan untuk dimulai saja. Cara kerjanya ada kasus di LMS-nya. Jadi salah seorang menampilkan, teman-teman mengerjakan ya. Jadi nanti langsung jadi gitu Pak ya. Karena lumayan panjang juga ya. Jadi kasusnya ditayangkan di setiap kelompoknya, kemudian lanjut di resume, dianalisis ya seperti apa nanti keputusannya dari hasil masing-masing kelompok. Mangga, selamat bekerja Pak Ridwan, Pak Peggy. Pak, terima kasih. Jelas ya, ada pertanyaan boleh boleh. Ya. Itu tuh, Pak, itu bolanya tuh. Berarti ada yang share screen nih. Biar cepet ya. Iya benar. Ya mangga Pak. Dibuka aja nih. Oh iya ya. Ya ditutup aja. Saya lagi coba share screen. Nah, ini Pak. Alhamdulillah. Nggak tahu, Nono.
Bu Vivi besok selo nggak? Besok selo. Iya kombel ya? Restitusinya. Iya, Pak. Ish. Sudah selesai, Pak? Bu? Jangan, Dek, jangan dipencet-pencet. Gurunya ada guru pengganti gitu Bapak dan Ibu ya? Iya. Terus ada 2 siswi yang karena mungkin bukan guru aslinya, jadi mungkin bertindak seenaknya sendiri. Bertindak seenaknya, benar. Ya, betul. Benar, Pak Ridwan. Betul, Pak. Nah, kita langsung saja ke dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Iya, betul, Ibu Pak. Santi ini ininya wali kelasnya kalau Wali nggak salah. kelasnya, Wali iya. kelas, Wali kelas, Pak, iya. iya. Dapat laporan dari Bu Eni apa ya? Ini, iya. Restitusi itu kan langkahnya ada 3 kalau nggak salah Bapak dan Ibu ya. Iya, ada 3. Segitiga Menstabilkan, restitusi itu iya. ya. Menstabilkan identitas, terus Memvalidasi memvalidasi, ya, Memvalidasi, menanyakan keyakinan. keyakinan, Pak ya? menaikkan keyakinan. Keyakinan. Nah, yang langkah pertama tuh dengan Ibu Santi apa ya? Memanggil Vivi
menanyakan tentang laporan Ibu Eni itu ya langkah pertamanya itu apa ini? Langkah Ibu Santi itu apa? Iya tadi langkahnya yang itu bukan sih Pak yang apa sih memanggil kedua siswa Istilahnya tersebut? mengkonfirmasi kedua siswa Iya. tersebut ya. Keesokan betul. harinya Ibu Santi memanggil Vivi Memanggil dan Vivi Natali gitu ya. Iya. Heeh. Nah itu kan Berarti menstabilkan identitas ya itu juga termasuk ya. berarti langkah pertamanya menstabilkan Identitas. identitas. Mm. Ibu Indah langsung nyatet aja tuh gimana Bu? Punten Bu. Iya boleh Pak nanti gitu ya. Iya punten ya biar enak ya sekaligus. Iya. Hasilnya nanti ini ke Canva-in berarti Pak? Apa? Iya, di Canva presentasi ya. presentasi. Iya, tapi catat di sini aja dulu ya, di buku dulu aja ya Pak Iya, ya. di buku aja dulu Ibu. Nggak apa-apa Bu. Nanti baru dipindahin ke Canva. Iya. Menstabilkan identitas. Ya. Identitas. Tadi dikasih caranya aja ya. Misalkan tadi tuh dengan cara memanggil Vivi dan Natali gitu ya. Iya, langkah-langkahnya. Iya. Lalu yang kedua? Tadi ya, Yang Pak. kedua memvalidasi tak bukan Bu? Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, iya. Tindakan yang sungguh-sungguh untuk minta maaf itu. Iya. Ya, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh minta maaf Pak ya? Iya. Berarti itu memvalidasi ya Pak ya? Validasi ya itu ya. Validasi tindakan yang salah. Jadi kan di sini kalau memvalidasi kesalahan itu kan kalau kita menolak kesalahan anak itu kan malah anak akan terjebak di masalah itu ya. Jadi di sini tuh Ibu Santinya itu ini ya. Jadi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan ya untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi gitu. Ya, betul Bu. Berarti udah Pak, Bu, yang satu udah selesai ya? Udah. Berarti tinggal yang kedua Ibu ya? Iya. Kembali apa yang nanti yang pertanyaan satu kan ada satu lagi menanyakan keyakinan nggak? Menanyakan keyakinan itu ya. Iya. Ibu Santinya kan bertanya apa mereka lakukan memperbaiki masalah, apakah ada gagasan seperti itu? Ya, pertanyaan kedua tinggal ya Pak. Apa yang udah sepi Bun. Berarti sudah sesuai belum tuh Bapak Ibu? Sesuai kayaknya. Sesuai. Sudah sesuai ya Pak. Iya sudah sesuai dengan mengusulkan ya. Langkah-langkahnya mungkin itu. Langkahnya itu mengusulkan. Mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Ya itu. Sampai akhir berarti ya itu ya. Langkah-langkahnya itu ya. Sampai ini Ibu Eni sebagai guru pengganti mungkin sampai ganti. Iya. Sampai akhir benar.
Berarti yang ketiga sekarang ya, Pak? Iya, Pak. Yang ketiga berarti benar. Dalam Posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam Ini guru penggantinya. iya jelaskan Berarti ini pengertian. posisi yang yang diambil sama ibu ini tuh sebagai teman nggak sih? Ayolah tugasnya, tolong Ya, bantu ibu ya. ya. Iya, Posisinya pendekatannya sebagai teman, Bu ya. Ya, sebagai tolong teman. bantu ibu ya. Soalnya kata-kata di situ. Tapi kalau ya yang di atasnya, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur. Sama ya, itu juga teman ya. sama karena mengajak, Iya, Bu. Iya. Berarti posisinya sebagai teman. Jelaskan ya tercermin dalam kalimat yang disampaikan oleh Ibu Eni tersebut, Bu. Iya, yang Dijelaskan berarti kalimatnya ya, Pak Iya, ya? kalimatnya ditulis aja. Ditulis Iya. berarti ya. Bu Eni coba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengajak lah seperti itu dengan kalimat yang ada di situ. Ayolah tugasnya dikerjakan gitu ya. Iya. Posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman. Kerjakannya. Ya benar. Ya. Pak Hasan ini kepala sekolah ya, Bapak ya? Iya. Iya, Pak, kepala sekolah. Bagaimana menyikapi langkah yang ditempuh oleh Bu Santi? Jika Anda adalah Pak Hasan, Iya. berarti menempatkan Sebagai kepala sekolah ya. Sebagai kepala sekolah ya. Sudah tepat atau belum yang dilakukan oleh Bu Santi? Sudah, Bu Indah? Iya. Jadi Kalau yang ini belum yang 4 ya Pak, yang kepala sekolahnya. Iya. ini sesuai atau belum lah? Tinggal kita nanti jelaskan aja ini langkah yang diambil oleh Bu Santi ini. Jadi posisi sebagai Pak Hasan ya. Iya. Gimana Pak itu posisi sebagai Pak Hasan ya? Pak Hasan kan kepala sekolah, tapi bukan langkah-langkah yang ditempuh oleh Bu Santi. Kalau menurut saya sih itu sudah sesuai ya. Sesuai, Pak ya. Ya, sudah sesuai. Sudah sesuai. dengan langkah-langkahnya ya, Pak, sudah sesuai. Iya. Benar-benar. Coba nanti dulu. Ini memang Pak Iblis. Ya karena sudah sesuai, restitusinya udah benar, dan beliau juga mungkin berbagi praktik baik ya dengan rekan sejawatnya. Karena kan Ibu Eni-nya kan lapor ke wali kelasnya melakukan langkah-langkah tersebut yang sesuai dengan restitusi itu. Iya. Ya, diskusi untuk menerapkan. Tadi pakai Hasan. Iya. Bisa tinggal lihat LMS aja Pak Robi. Ya kali. Tempelin. Sudah Bu Indah? Iya, sudah Pak. Berarti kita lanjut kasus nih. Kasus Iya, yang lanjut kasus kedua berarti ya, Pak ya? Dua. Ya, Bu. Oke.
Dan ini sih, ini hari gini deh. Kan hari kelak baikannya. Ini may papai kapan ini? Papai beli. Alim gitu. Tesis tersasar sama apa? Tapi di sini. Berarti ini kasus yang kedua udah dibaca belum Pak? Nih, ini tuh penghukum bukan sih? Iya, kayaknya Berarti lebih Ya ya, lebih ke hukuman Bu ya. hukum lebih ya? ke hukum Iya, kayaknya. bukan ke konsekuensi restitusi ya, tapi ke hukuman ya Ke berarti. hukuman kayaknya Ibu, bener. Iya. Ya punten, kalau biasanya kan aturan sekolah kan udah disepakati dari jauh-jauh hari tuh. Iya. Iya, Pak. Nah, kalau tidak melaksanakannya kan itu bukannya konsekuensi Bapak dan Ibu. Tapi kalau dari cara dia apa sih maksudnya dari cara Pak Lukmannya itu sih lebih ke penghukum nggak sih Pak? Kayak semacam ya itu sih ini kan apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Nah, itu kan memang itu kan menanyakan keyakinan dulu ya. Tapi Iya, setelah betul. si anaknya sudah minta maaf, tetap aja Betul. tetap aja dihukum gitu. Soalnya ketika saya dieksplorasi konsep kemarin, Bapak dan Ibu ya kan ada tuh ceritanya mungkin hampir sama dengan ini nih, tidak menggunakan sepatu, terus dia seharian tidak pakai sepatu yang salah, terus dia itu akhirnya tidak memakai sepatu sepanjang hari pembelajaran di sekolah. Nah itu tuh di situ tuh saya ngeklik hukuman tuh salah, yang betul ada konsekuensi seperti itu. Oh, gitu, Makanya Kak. iya. Udah nyampe situ belum Bapak dan Ibu? belum kebetulan Pak, belum. Iya, saya insya Allah masih ingat lah seperti itu. Oh ya udah berarti Ya udah, Karena berarti ini salah konsekuensi berarti ya. hukuman tuh karena salah ini berarti kan Pak. mungkin karena aturan kan sudah dipampang dan mungkin kesepakatan semua warga sekolah ya. Jadi ini konsekuensinya jika salah sepatu ya otomatis tidak boleh menggunakan ini. Iya, sepatu. adapun Iya. hukuman kan tadi juga seperti yang diskusi dengan Pak Ugan itu kan hukuman kan biasanya fisik atau psikis ya. Kalau ini kan ya konsekuensinya mungkin Melepas sepatunya. pas sepatunya aja gitu seharian gitu. Gimana? Ini pendapat saya ini, emang nggak Bapak dan Ibu gimana? Iya, berarti gitu ya, Pak. Ya Aku kalau belum baca sudah soalnya. saya belum sampai ke situ Pak Ridwan. Iya, belum nyampe situ. Ya saya juga Kalau- cepet-cepet aja sih ke situnya cuma lihat-lihat aja, belum Kalau sampai ini. di sistem yang kemarin sudah dibaca berarti kalau bukan hukuman ya berarti ke Konsekuensi. ya nggak Di apa-apa. belakang deh. Ya kan alasannya karena mungkin aturannya sudah jelas gitu loh Pak, Bu. Sudah dibuat ya. Iya Nah, sudah dibuat, mungkin sudah disepakati juga ketika masuk kelas, masuk sekolah gitu kan udah mungkin juga dipampang di tembok yang besar gitu loh seperti itu. Oh iya. Bisa sih bisa jadi. Menerima penjelasan dari Gimana? Jadi konsekuensi apa hukuman nih? ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang berikannya kepada Pak Lukman. Dan kontrol sebagai Berarti kalau misalkan konsekuensi berarti indikatornya itu apa namanya? Karena yang di sekolah berarti. karena sudah ada peraturan gitu tah. Gimana? Apakah indikatornya gitu? Ya ini masih bisa didebatkan ya Bu antara penghukum atau konsekuensi ya, karena saya baca juga itu di cerita kasusnya itu kan Pak Lukmannya tetap berkeras gitu kan. Iya. Ya, walaupun sudah minta maaf juga karena melanggar aturan, kamu salah, sudah terlambat, terus tidak memakai sepatu yang aturannya tidak sesuai gitu pas sepatunya. Jadi ya kalau menurut saya konsekuensi, mangga Bapak dan Ibu bagaimana? Karena sih emang kalau sebagai penghukum pun kayaknya
pantas gitu karena Pak Lukmannya bersikeras seperti itu. Jadi Keras, ini, tegas iya, nih ya keras jawabannya tegas tuh. aturan gitu lah, aturan ditegakkan. Jadi yang salah ya harus dihukum seperti itu, Mak. Jadi kalau tadi juga kita diskusi itu kan kalau hukuman itu kan tidak terencana, satu arah dan cenderung ke fisik atau psikis. Nah, ini menurut Bapak dan Ibu ini terencana atau tidak terencana ini kalau yang begini? Iya ya. Iya, Bu Indah. Tapi Menurut kalau Bu Indah, itu, tapi aku gimana? tuh agak bingungnya tuh kan membiarkan si anak itu tidak memakai sepatu sampai akhir pembelajaran ya, sampai pulang. Nah, di situ Ya, itu. Makanya apa ke hukuman, apa ke konsekuensi? konsekuensi. Iya, Iya. nah kan maksudnya garis bawahnya itu tidak memakai sepatu sampai pulang sekolah gitu. Iya ya, jadi Iya. Soalnya kan itu ya kalau hukuman tersebut sudah berlaku tidak hanya ke yang terlambat tadi siapa namanya? Sabrina. Si Sabrina apa sudah dilakukan dengan siswa-siswa yang sebelumnya ya berarti itu mungkin konsekuensi. Masuk konsekuensi. Iya, tapi kalau ini spontan saja ketika Sabrina melakukan kesalahan, ya berarti ini hukuman. Hukuman. Iya ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu ini? Iya ya, bingung coba-coba. Bentar dulu. Kalau dari pengertiannya sih ya, konsekuensi itu kan akibat dari suatu tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Kalau hukuman itu kan konsekuensi yang negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan ya. Itu sama aja ya, enggak beda tipis. Ya kan sama-sama itu ya, cuman sama-sama istilahnya melanggar aturan. Ya kita sepakati saja. Ya, biar nanti kan kita diskusi besok, siapa tahu kita dapat jawabannya nanti. Kita sekarang sepakati saja mau hukuman atau konsekuensi biar waktunya berjalan ini karena waktunya berjalan takutnya nanti nggak sampai. Oh iya. Jadi apa Pak? Mangga ikut. Hukuman aja ta? Bener nggak ya? Ya namanya diskusi Bu. Barangkali nanti menurut kita itu hukuman. Ketika besok kita presentasi atau ada barangkali berubah ya. Kita kan boleh nantinya seperti itu. Ya udah untuk sementara ya nggak apa-apa untuk sementara. Hukuman aja ya. Ya sementara hukuman dulu ya. Sementara. Boleh. Karena kan Pak Lukmannya kekeh ya. Pak Lukman siapa tadi? Iya, Pak Lukman. Pak Lukmannya kekeh. Pokoknya ya harus A seperti itu. Gitu. Ya gitu aja. Penjelasannya gitu aja Bu. Dan indikatornya ya karena Pak Lukmannya keras, memaksa gitu ya. Seperti itu. Keras dan memaksa. Nih. Gimana Pak Pegi? Betul Pak Ridwan, karena ada bahasa tidak mau tahu. Dalam melanggar aturan gitu ya. Akli banget. Hukum. Ya, berarti tidak mau tahu bahwa misalkan barangkali bisa saja di rumahnya sepatu hitamnya itu gitu enggak. Ada solusi untuk mengambilkan kah Bu atau gimana ya? Iya. Oke ya, berarti hukuman aja ya. Pada Ibu fix lah. Nggak pakai sementara lagi. Iya deh. Itu. Kita lanjut ya Bu ya. Iya Pak. Yang kedua. Bila Bapak Lukman ya mengambil sebagai manajer. Sebenarnya sedang bersama si Bapak atau sedang memberikan perhatian Nilai kebajikan.
Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jika jadi kepala sekolah. Kepala sekolah kan otomatis harus bijak ya mungkin ya. Siap. Yang mana sih? Ada nggak Bu Indah? Yang mana Pak? Oh iya. Kasus Yang 2. dua. Nah, Ini. bila Bapak Bila Lukman Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer. Manajer sini kan kepala sekolah ya. Manajer atau kepala sekolah bukan? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Pertanyaan yang akan dilakukan oleh Sabrina. Pertanyaan apa saja yang akan muncul untuk Sabrina? Sebentar. Sebagai manajer. Iya, mandi. Pertanyaannya pertama adalah dia juga terlambat ya si Sabrinanya ya Pak ya? Terlambat juga Pak. Terlambat juga. Gimana tuh pertanyaannya kira-kira? Kalau saya sih biasanya nanya pertama itu, kenapa kamu terlambat? Pengalaman kalau jaga pintu gerbang Pak, gitu. Kalau ada yang terlambat seperti itu. Iya. Karena kemungkinan Sabrina itu biasanya disiplin. Nah pas hari ini Karena dia ini ya Pak terlambat kesiangan kesiangan juga. Iya. Mungkin ini Sabrina ini siswa yang biasanya disiplin, kebetulan sekarang itu terlambat. Itu aja Tah. Pak. Bisa. Gimana? Barangkali ada yang punya pendapat lain mah enggak? Kalau dari saya itu satu. Tadi apa Pak Ridwan tuh? Mengapa datang sekolah terlambat? Ininya terlambat lah. Kenapa terlambat gitu aja ini. Boleh itu satu dulu nggak apa-apa. Paling yang nomor 2 tuh gini dulu Pak. Pak Lukman itu menanyakan ya Sabrina, apakah kamu tahu tentang aturan di sekolah kita? Jadi Pak Lukman sebagai kepala sekolah tuh tanya dulu, apakah Sabrina tahu nggak sih bahwa peraturan di sekolah kita itu harus pakai sepatu hitam gitu. Jangan-jangan si anak tuh nggak tahu gitu. Oh, itu bukan? Jadi ya, bisa apakah ya, masih ingat tentang memastikan saja ya? Iya, memastikan. Tahu nggak gitu? Kalau aku pernah dengar guru penggerak sebelumnya presentasi itu. Iya, kalau nggak salah gitu. 2 juga boleh kan? Bisa juga dengan pertanyaan yang menanyakan sepatunya yang dipakai Sabrina itu sudah betul atau belum? Berarti kan itu pertanyaan awalnya yang tadi dari Bu Indah itu Pak Peggy. Iya. Aturannya sudah tahu belum aturannya? Awalnya ya. Salah satunya kan itu mungkin ya. Aturannya salah satunya tahu adalah tentang aturan di sekolah kita gitu ya. Ya, nggak apa-apa Bu Indah ya. Nomor 1 itu ya Pak ya. Sudah?
yang kedua itu yang Pak Ridwan ya, mengapa datang ke sekolah terlambat gitu toh Pak? Iya. Kalau ini kan di sini intinya sih kesalahannya intinya tuh sepatu, Bu, bukan Oh ya terlambatnya. jadi, Iya. jadi yang itu aja. Sepatu Apakah hitam. kamu tahu aturan di Titik sekolah? utamanya sih sepatu ya kalau nggak salah ya. Iya. Kalau enggak gini aja Pak, Gimana? dicantumin 2. Hmm. Mengapa kamu terlambat dan mengenakan sepatu berwarna coklat karena bukan hitam? Gitu dah. Barangkali 2 aspek itu dimasukkan atau Tinggal dijelaskan aja nantinya Pak Ibu ya. Iya. antara sepatu dan terlambatnya mungkin gitu. Salahnya 2 ya Pak. Iya. Iya. Tapi jangan nunjukkan ke kesalahan dia dulu Pak untuk untuk apa sih menegur anak tuh, jadi jangan kesalahan dia dulu, tapi tahu nggak dia gitu tentang peraturan apa yang ada di sekolahnya gitu dulu nggak sih? Ya kan tadi udah. Nomor Tadi 1 kan yang Ibu Ibu Indah kan tadi udah. Ya, yang itu kan ya. Iya, yang itu Apakah dulu. kamu tahu aturan di sekolah kita? Berarti itu yang keduanya, yang tadi tuh Iya. yang Lebih spesifik yang keduanya tak gitu. Oh gitu, mengapa kamu datang ke sekolah terlambat dan memakai sepatu warna coklat gitu tah? Ya. Bener kan Pak, warna coklat ya? Iya, Harusnya betul. warna hitam ya. Iya. Ya. Udah ya Pak ya, berarti ini ya nomor 2-nya. Tinggal penjelasannya, Bu. Oh, pasti penjelasannya. Iya, itu dijelaskan, situnya ada jelaskan. Iya. Dulu jelaskan. Ya tadi mungkin yang tadi Ibu Indah bilang, kita ini tidak langsung bertanya langsung ke poinnya gitu lah, mengingatkan dulu. Iya. Mengkonfirmasi dulu ke murid apakah mereka tahu atau tidak aturannya seperti itu. Barangkali kan ada siswa yang belum mengetahuinya. Iya, betul, Pak. Kira-kira kalau kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan? Sudah Bu ya, berarti yang ketiga sekarang Bu ya? Iya, sudah Pak. Jika jadi kepala sekolah, nilai kebajikannya apa dengan peraturan sepatu berwarna hitam? Apa tuh? Kebajikan. Tanggung jawab atau apa? Nilai-nilai kebajikan kan banyak ya, kalau nggak salah. Nah, kalau nilai kebajikan. disiplin itu termasuk nggak disiplin nilai kebajikan? Iya, Masuk. Ada. Kan Pak ada. Ya disiplin ya, berarti disiplin. Disiplin ya. Tanggung jawab. Disiplin, tanggung jawab. Menghormati. Keseragaman masuk nggak Pak? Keseragaman. Itu karena kan di sini seragamnya hitam aja, nggak ditentukan apa namanya merek sepatunya mungkin ya. Jadi keseragamannya ke warna ya. Iya, ke warna. Disiplin. Tapi kalau di kita kan di SMP SMA kan biasanya harus pakai yang warrior gitu ya, hitam gitu ya. Ya mungkin apa bahasanya Pak Afandi tadi, kesetaraan tak Pak? Keseragaman. Kesetaraan aja dah. Kesetaraan dah. Kesetaraan biar sama semua. Kesetaraan itu ya. Disiplin, tanggung jawab, kesetaraan ya. Iya. Karena kalau dulu waktu SMA sepatu dibebaskan tuh banyak yang minder akhirnya tuh. Ya, ada yang dengan sepatu-sepatu temennya yang lain itu tuh. Lanjut ya yang keduanya sekarang. Ya. Apa tuh pertanyaannya tadi tuh? Menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut, bagaimana sebagai kepala sekolah sesuai atau enggak yang dilakukan oleh Pak Lukman? Iya, kalau menurut aku sangat disayangkan sekali enggak sih, karena posisi kontrol
penghukum itu hanya akan membuat murid marah dan pendendam atau bersifat agresif gitu ya. Betul. Makanya Akan murid menimbul aku efeknya. iya. Ya, efeknya itu bisa jadi dendam yang Iya, ya itu aja Bu, tidak dibenarkan atau tidak disayangkan ya seperti sangat itu. disayangkan ya. Heeh. Karena efeknya bisa mengakibatkan murid mempunyai sifat dendam. Ya, soalnya ini pernah aku rasain dulu pas sekolah. Efeknya. Pengalaman ya Bu. Siap, Iya. Winda. Saya dulu ditulis dulu Pak. Sangat disayangkan efeknya membuat murid marah dan pendendam. Lanjut ke kasus 3 nih Pak. Iya, Yang ketiga. Kasus 3 ya. Sambil nunggu Bu Ida. Ini Sambil kita baca-baca dulu. dulu. Siap, Pak Gom. Gimana Pak posisi kontrolnya Pak? Kalau saya sih membuat rasa bersalah Pak, membuat merasa bersalah. Setuju Pak, karena di situ ada efek Iya, si peserta didik tuh diam jadinya, menyesali Iya. Pak. Di kalimat terakhir itu Pak Pegi ya? Iya, dia membisu. Oke, setuju tuh, benar. Nunggu Bu Indah dulu sebentar. Nutulenya lagi izin. Iya. Sambil bahas nomor 2 tak, Pak? Iya, mangga Pak. Sikap. Kebutuhannya nih. Kebutuhannya ya. Ada kebebasan, kesenangan ya Pak ya, yang itu ya, yang kebutuhan dasar. Iya, 5 kebutuhan dasar itu. Kebutuhan dasar. Ya mungkin ada kebebasan juga tuh Pak, maksudnya kebebasan memilih metode kali ya. Kebebasan masuk kayaknya metode ininya. Kayaknya si Hasan itu bosan karena Fajar itu bosan karena pembelajarannya gitu-gitu aja, tidak diperlakukan pembelajaran yang lain. Monoton itu ya. Monoton. Jadi kurang interest mungkin ya Pak ya. Ya, berarti satu aja kebebasan aja atau apa? Atau barangkali ada yang lainnya. Fajar ini kelihatannya butuh perhatian lebih nggak? Iya. Ada. Iya kan? Ada arah ke situ. Bu Indah sudah? Iya, sudah Pak. Nanti dulu cuman belum baca.
Itu Bu, yang nomor ininya posisi kontrolnya kita sepakat pembuat rasa bersalah Bu. Oh, membuat rasa bersalah, ya. Iya. Rasa bersalah. Diperlukan pajar. Kebutuhan. Iya nak, nanti dulu. Sebentar nak. Kamu boleh berisi. Bentar. Ya Bu. Kita lanjut Bu ya. Sekarang kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar. Ini merujuk ke kebutuhan 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Iya, tentang kebutuhan hidup gitu Pak ya. Freedom, kebebasan, kesenangan, rasa memiliki. Iya. Nah, Fajar ini butuhnya apa nih? Tadi kata Pak Peggy itu butuhnya adalah freedom Pak Peggy ya, kebebasan ya. Karena mungkin Fajar merasa pembelajarannya monoton, jadi ada rasa sungkan atau malas untuk mengikuti pembelajarannya seperti itu. Pembebasan di sini dalam arti mendapatkan pembelajaran itu ya jangan itu aja seperti itu aja gitu, ada variasinya seperti itu ya Pak Peggy ya gitu. Ya, seperti itu Pak. Gimana Bu Indah? Mic-nya masih mati Bu Indah. Iya berarti betul Pak, itu nggak apa-apa. Sayanya belum ada ini bayangan. Iya. Berarti itu ya tadi ya. Iya. Ada yang lainnya mungkin Pak? Kebutuhan dasar apa lagi yang tercermin dari ceritanya Fajar? Nanti dulu sih Nay. Ya itu sih cenderung dia tuh butuh cinta dan kasih sayang. Kalau di sini aja masih ya. Belonging ya, memiliki dan ini lah. Sama kebebasan itu satunya sih kebebasan, kebebasan. Nah, satunya mungkin butuh cinta dan kasih sayang. Kasih sayang, perhatian Pak ya. Iya. Boleh Pak, boleh. Itu aja. 3 itu ya, berarti 3 tadi. Kebebasan dan cinta kasih sayang ya Pak ya. Iya. Iya. Ada penjelasannya nggak? Enggak itu ya. Enggak ada. Sih enggak. Yang soalnya yang ketiga kayaknya ada nih. Ya. Pemantau. Apa yang akan dilakukan gimana? Ada diskusi. Ada pada mending gini. Ya. Lanjut Pak ke itu ke pertanyaan yang keempat. Ya, lanjut aja Bu. Ketiga Bu. Yang ketiga dulu. Bila mana ibu dan pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan oleh Pemantau, sebagai pemantau. Pemantau ya. Berarti ini kata-katanya mengajukan pertanyaannya, Fajar, ibu lihat kamu tidak memperhatikan pelajaran ibu dan kurang semangat dalam belajar, itu kan memantau ya, benar nggak sih?
Ya, itu mantap, bagus Bu. Atau mengkonfirmasi dulu, biasa Fajar. Kewajiban Iya, tugas dari sebagai pelajar itu siswa. apa gitu? Itu gimana? Kewajiban Apa? sebagai Kewajiban. seorang Apa siswa yang itu pernah kamu apa? lakukan ketika pembelajaran? Mm-mm. Kewajiban siswa itu apa seperti Awalnya itu aja Bu Indah, Fajar. Apakah kamu tahu kewajiban siswa itu apa? Seperti itu. Gimana? Terus lanjut. Bu Indah mic-nya mati. Jadi Fajar, apakah kamu tahu kewajiban seorang pelajar itu apa gitu tah? Iya. 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 Lalu merujuk ke yang tidur-tiduran berarti ya Pak? Iya. Penjelasan dari Dek. Bagi-bagi enak. Ya kopi. Apakah Pak Lukman yakin dengan langkah yang sudah dilakukan? di situ Dino diminta memikirkan apa cara yang lebih efektif untuk mempertahankan diri. Apakah Pak Lukman sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Membuat siswa malu dan berdiam diri. Bu Indah. Lanjut lagi Bu Indah. Bu Indahnya Iya. lagi. Ya, Bu Indah. Ini Pak lagi. Pertanyaan udah selesai belum Pak Pandi? Gimana, Pak? Segitu aja atau gimana? Itu Tadi kan aja. mau konfirmasi dulu. Ah, Terus kenapa kamu tidur-tiduran gitu tah? ya. Kenapa benarkah Iya. tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban? Sendiri aja. Ya gitu aja tuh Bu Indah. Gimana? Iya, sebentar. Pegangan. Yuk. Ya. Jadi yang tadi ya Pak ya, itu apakah gimana? Sebentar Pak, sorry ini Iya. ada ini ya. Apakah Kamu tahu? kamu tahu kewajiban pelajar itu apa? Terus Iya. kan yang keduanya, pertanyaannya apa untuk posisi pemantau? Benarkah tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban pelajar di kelas atau iya. gimana? Benar. Iya itu aja ya Pak. Kan ada dua, Posisi acuh sama tidur-tiduran. Ya malas-malesan ya. Heeh. Susah malas-malesan. Benarkah posisi tidur di kelas itu sesuai dengan Kewajiban pelajar. kewajiban pelajar? Ya. Atau ada penambahan pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu? Ya, mangga Pak. Jika kamu tidur-tiduran, bagaimana? Apa kira-kira kamu dapat memahami pelajaran gitu Pak? Maksudnya dampaknya nantinya tuh. Mempertegas ya, benar. Iya, jika kamu Jika kamu tiduran malas-malesan, Efeknya tuh ya ketinggalan pelajaran atau Iya. ya ketinggalan jauh dengan teman-temannya lah, intinya seperti itu ya nantinya ya. intinya sih boleh. ya. Nah, nggak apa-apa ditambahkan. Gimana tadi Pak? Punten. Jika kamu belajar sambil tidur dan Kamu. tidak memperhatikan, apakah bisa kamu memahami pelajaran? Materi atau pelajaran. Dan tidak memperhatikan. Apakah kamu paham? Bisa memahami Kamu bisa memahami ya gitu. pelajaran? Iya. Ya. Sudah. Jadi lanjut Bu. Ya, pertanyaan 4 ya. Ya. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Pfizer mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda?
Ya, yang pertama adalah mungkin Membuat kesepakatan lah. enggak mencari tahu latar belakang fajarnya apa, Bu. Observasi tuh Pak. Iya, latar Observasi belakangnya dulu. nih apa nih? Mungkin kita kan nggak tahu bahwa fajar ataukah malamnya barangkali ikut kerja atau pulang Iya, sekolah Oh betul. berasa iya capek betul seperti betul. itu, ya. Iya iya. Berarti Mencari tahu latar belakang mencari fajar. tahu. Gimana tuh kalimatnya? Tapi ini tuh kepala sekolah ya? Iya, Iya, Kepala bila sekolahnya Anda kita iya, memposisikan sebagai kepala sekolah kepala nih, sekolah. mencari tahu gitu ya, mencari tahu latar belakang latar belakang Fajar. fajar. atas alasan tindakan fajar nggak apa-apa. Iya, dikasih itu. Alasan ya, alasan Atas alasan tindakan dari fajar. tindakan fajar ya. Nah, biasanya untuk ini kan ketika tahu dari informasi dari sekolah, biasanya kan kita harus konfirmasi nih, bener nggak nih latar belakang seperti itu kan? Iya Iya. benar. Dengan cara berkunjung mungkin. Home visit berarti ya Pak ya? Berarti Iya, tindak lanjutnya itu home visit gitu home ya. visit, Contohnya iya. misalkan Mm-mm. tindak lanjut home visit. Berarti ini dikasih keterangan nggak? Mencari tahu alasan latar belakang fajar. Yaitu Mengapa dia bisa tertidur di kelas? Apakah karena dia ada itu? nggak usah itunya nggak usah, Bu. Nggak usah. Sampai tindakan fajar aja. Oh ya udah, mencari tahu latar belakang alasan tindakan fajar ya. Heeh. Berarti tindak lanjutnya home visit gitu. Iya. Ya. Agar ada perbaikan mungkin misalnya. Iya, betul. Tujuan home visit. Bapak Ibu tadi tuh ada sempat ngebahas tentang 5 kebutuhan dasar ya. Bapak Ibu ada freedom juga. Apakah perlu dibahas juga freedomnya tadi tuh Pak sebelumnya di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya? Pertanyaan yang kedua, oh yang ini ya nyambung nggak gitu ya? Iya, sampai saat ini kan kita fokusnya ke tidurnya tuh Pak. Iya. Ya mungkin dengan adanya home visit nanti kita tahu Pak. Misalkan yang home visit itu wali kelasnya, berarti nanti wali kelas bisa berkoordinasi dengan BK. Iya. Atau mungkin kalau kepala sekolah mungkin dengan memberikan arahan untuk merubah pola pengajarannya Pak ya? Iya, bisa jadi itu. Iya. Itu aja Bu Indah, nanti itu setelah home visit, ya mungkin tindak lanjut selanjutnya yaitu ya bekerja sama atau kolaborasi dengan pihak BK. Kolaborasi ya. Dengan benar nggak Pak Peggy, Pak Ahmad, Abandi? BK ya. Benar Pak, benar. Ya. Betul. Betul Pak. Jadi sudah nih. Ya. Lanjut ya. Kasus terakhir. Kasus keempat berarti ya? Iya. Kasus keempat. Keempat.
Sudah selesai Bapak Ibu? Ya. Jadi masalahnya adalah Dino dengan Kontrol. Dino sama Anto. ya. Iya. Kita Pak sebagai kepala sekolah, posisi kontrolnya apa? Apa nih posisi kontrolnya nih? Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Sebentar. Iya sih, udah bener nih Pak Ibu Kepala Sekolah tuh. Kalau menurut saya sih manajer. Lebih ke manajer ya Pak? Iya, karena dia yang menanyakan mengatur-ngatur ya. Mengatur. Menanyakan dan mengatur ini. Betul. Ya mengingatkan lagi keyakinan terus. Terus ada di situ. Kesalahannya diperbaiki gitu, seperti memperbaiki kancing, nggak bisa suruh belajar dulu seperti itu. Betul, manajer Pak. Lebih ke manajer ya. Bener. Tinggal penjelasannya aja Pak. Kan harus ada penjelasannya nih. Posisi kontrolnya kan manajer. Manajer. Iya. Berarti Berarti tinggal dijelaskan ya Pak ya? Iya penjelasannya Pak. Penjelasannya ya? Ya karena terlihat dari ini ya. Apa itu? Tindakan dari mulai itu ya. Nah, tentang kalimat-kalimat tentang ngatur-ngatur gitu nya, bertanya terus ininya tuh. Bertanya keyakinan Disarankan untuk menjahit apa ya? Seperti itu. hal apa Terus memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh Anto. Ini kan bukan penjelasan ternyata Bapak dan Ibu. Hal apa saja yang dilakukan oleh Ibu Suti sehingga kita berkesimpulan dia manajer. Ya. Tinggal ini Pak, memvalidasi tindakan nggak sih Pak? Ibu Suti itu sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali gitu. Ya itu. Jadi tindakan yang Ibu Suti lakukan itu mencerminkan bahwa dia itu manajer. Artinya penjelasannya, penjabarannya, hal-halnya itu ada di yang kasus dilakukannya ini. Pak ya? Iya, antara diskusi percakapan Ibu Suti dengan Dino sama Anto itu. Iya. Itu aja. Berarti manajer. Gimana Pak tadi penjelasannya? Siap. Ya itu nggak usah otak aja. Ya Bu Indah. Ya. Itu ya hal-hal yang dilakukan sehingga kita berkesimpulan bahwa beliau itu adalah manajer. Iya berarti apa tuh? Jadi hal-hal yang dilakukannya. Iya hal-halnya itu misalkan dari bertanya dulu terhadap Anto terus sama Dino itu menggambarkan bahwa beliau seorang manajer gitu. Berarti Ibu Suti sebagai kepala sekolah lagi satu-satu juga nggak apa-apa. Iya, apa yang dilakukan Bu Sutinya? Suti, iya.
cara penyelesaiannya tuh merupakan menggambarkan Ibu Suti seorang manajer gitu, penyelesaian kasus antara Anto dan Dinonya. Ya dengan cara menyebutkan ini aja, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang percakapan Dino, Anto, dan Ibu Sutinya. Berupaya menenangkan keduanya gitu tak? Kayak Bu. Iya. Ya. Hal-halnya mungkin mendukung Dino agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya gitu Pak. Enggak, dirangkum aja ya Pak Peggy ya berarti ya. Iya, dibikin poin juga nggak apa-apa Bu. Kayak poin-poinnya. Ibu Suti berbuat sesuatu bersama Dino seperti memberikan saran, apa namanya, memperbaiki kancing yang lepas. Nggak tahu saya cari sendiri. Itu apa-apa Di, Pak Ridwan? Iya gitu aja Pak, nggak apa-apa Pak. Ya gitu aja Pak. Kayak gitu aja nggak apa-apa. Seperti memberikan saran kepada Dino untuk memperbaiki kancing yang lepas. Ya. Jadi itu Pak, sudah. Iya, yang kalimat-kalimat itu aja. Intinya sih ya dalamnya memvalidasi tindakannya Ibu ini aja. Ya, dicerminkan oleh kalimat-kalimat percakapan itu. Nggak boleh anak. Anak nggak boleh sih nak. Sudah Bu. Bu Indah. Pak Lukman. Yang kedua tah, pertanyaan kedua. Iya. Kasus-kasus seperti itu sudah sering kita jadi kecenderungan manusia untuk melakukan hal-hal yang negatif itu. Dino dikuatkan. Dikuatkannya berarti dikuatkan. Ya, dengan Ibu Suti bertanya, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Atau yang mana tuh kalimat yang mana penguatannya? Dino itu dikuatkan dengan cara ini Pak nanti dulu. Dino itu dikuatkan dengan cara Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali gitu. Ya, itu penguatan untuk Dino. Kalau Antonya itu kalau Antonya itu dikuatkan dengan Ibu Suti balik bertanya kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah gitu. Iya, itu aja. Ya, itu aja nggak apa-apa, Bu. Itu aja dua itu udah, Bu. Jadi menanyakan kebutuhan masing-masingnya gitu ya, penguatan. Iya. Jadi yang pertanyaan terakhir sekarang ya Bu ya? Bentar Pak, lagi nyatet dulu.
Ya lanjut Pak. Lanjut, berarti pertanyaan terakhir sekarang. Kebajikan, nilai-nilai kebajikan dan jelaskan. Nilai-nilai kebajikan apa yang disetuju dalam kasus tersebut. Saling menghormati gitu tah. Betul, apalagi sama ya. pemain Satu basket tim. Ibu ya. Iya. Tenggang Satu sekolah, rasa, satu tim gitu kan. Berarti Betul. harus saling menghormati. tenggang rasa ya di dalam satu tim itu seharusnya mencerminkan rasa menghargai dan menghormati ya. Iya. Ya, jadi saling menghormati, tenggang rasa, terus apalagi tanggung jawab ya tadi kan Tanggung jawab perbaiki kancing ya. Iya, Iya, betul. betul Bu. atas perlakuannya, atas ini ya. Jadi nilai kebajikannya saling menghormati, tenggang rasa, Tanggung Sama jawab. tanggung jawab. jawab ya. Jangan lupa dijelaskan Bu Indah di situ. Oh iya, Nah, tanggung jawab ya, iya. Ada penjelasannya ya di sininya. iya. ya? Iya. Tadi aja yang Bu Indah yang tengok. Setiap kebajikannya harus ada penjelasannya, Bu. Iya. Ya, tanggung jawab udah jelas. Ketika si Gigi Dino kancing yang jahit, rusak ya Pak ya. itu loh. Atas perbuatannya. Ya, kalau menghormati ya emang harus menghormati supaya terciptanya suasana nyaman, kondusif seperti itu ya. Itu aja lah Bu Indah, penjelasannya Iya. paham lah Bu Indah. Gitu ya. Berarti kan nanti dibuat di Canva Bu Indah ya? Iya. Yang sederhana aja Bu Indah. Ya Pak Iya. Pegi. Gimana? Betul Pak Ridwan. Iya. Coba aja Kak, sekarang sedikit Pak dimasuk-masukin terus Mangga. nanti saya share aja gitu ya. Maksudnya Iya, apa yang mangga. perlu ditambahkan gitu ya. Boleh Bu Boleh. Indah. Soalnya saya besok PI. Nggak Oh, tahu jam iya. berapa. Jam 10, Sama, jam Pak. 11 katanya. Hah? Sama Pak Ridwan, saya juga Oh, besok. Iya PI semua nih. Barangkali agak telat nantinya kan kitanya. Aku sudah. Selamat yang sudah Tapi apa Bu Indah? Udah aman Udah. berarti kalau yang sudah Saya tenang. stop presenting ya Bu Indah ya. Oh, Gantian Bu Indah tuh gimana? nanti dulu aku cuma mau ngetik dulu aja, nanti aku Oh, share mangga, aja mangga. gitu. Mangga, Ya. mangga. Sementara dulu ini sih ya, belum aku edit-edit gitu, cuman ngetik aja sedikit ya. Mm-mm. Udah asar belum Pak? Gantian buat sholat aja kalau itu dulu. Bu Indah kata Pak Ugannya sampai 3:30 selesai katanya. Oh, jadi enggak ini ya? Enggak jadi. Oh iya ya, Alhamdulillah. 3:30. Ya, kan 3 jam pelajaran. Oh iya, bukan itu ya. Soalnya mulainya jam 1 ya. Jam 1 tadi, mulai 1:05 menit. Iya. Besok juga sama Pak Ridwan, 3 jam pelajaran. Iya, sama 3 jam pelajaran juga. Iya, iya. Oke. Ya, sebentar ya sambil ketik-ketik. Ini tuh paling biasa ya, apa sih nanti Pak Ugan ke bor 1 lagi tuh pasti cuman ini aja kan ya? Cuman Penutup apa mungkin. sih? Kesimpulan, refleksi Ya, tadi. mungkin seperti itu. Mungkin. Ya. Berarti di room ini sampai 3:30 Pak, atau gimana? Harusnya sih sebelum 3:30. Belum 3:30 ya? Iya. Mau pangan karo Pak Hapun mek nyurun tuh. Pak Wan gimana tuh? Ini nanti di di PPT-nya dimasukin aja ya kasusnya ya, itunya. Cerita Pertanyaannya, kasus. Bu. Apa Iya, pertanyaannya nggak aja? apa-apa. Dimasukkan ya kasusnya ya.
Biar kelihatan banyak ya Bu Indah ya. Iya. Bacanya juga. Tapi nanti dulu paling jadi 2 itu ya slide ya, satu kasus panjang banget. Iya Pak. Masih ada waktu 10 menit Bu Indah menuju Iya. 15.25. Iya, Pak.
Belum sih itu tuh Bu Yuni. Udah ada jawabannya kan? Untuk Yang nomor 2 tuh. nomor Udah, Bu. 2 Udah tak? kerjasama gitu. Jadi menggantikan tadi untuk membahas di kasus-kasus lain. Satu menit Bapak, 1 menit lagi Bapak dan Ibu menuju 15.25. 25. Iya. Halo, assalamualaikum kelompok Pak Ridwan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Seru ya, ya cukup waktunya ya, seru ngebahas kasusnya. Iya Pak, Banyak alhamdulillah. Pak. Iya, Banyak kemudahan. sebentar lagi ya. Iya Pak. Siapa? Ayo kita ke room dulu Pak Pegi. Siap. Forum utama lagi ya Pak. Aja Pak.